Halo Sora, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu akhirnya menyerah, tersiksa batinnya tanpa komunikasi denganmu. Akhirnya menyerah, tersiksa batinnya tanpa komunikasi denganmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silahkan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu kepingin energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Kita lihat dulu yuk teman-teman, ada siapa yang akhirnya menyerah karena tersiksa batinnya tanpa komunikasi dengan kamu. Kita lihat siapa orang ini. Yang pertama teman-teman, orang ini itu memang tipe yang sangat pandai untuk menutupi ya. Dia itu pandai berbicara, dia pandai merayu, ada sisi manipulatif di dalam dirinya dia. Dan sangat mungkin sekali dia itu banyak hal-hal yang dia pinter ngomong deh sama kamu gitu ya. Jadi kamu akan mudah percaya sama dia pandai merayu kayak gitu ya. Hati-hati, ini juga sebuah indikasi bahwa dia pandai memanipulasi dengan kebohongan ya. Ada hal-hal yang mungkin dia tidak jujur atau tidak sepenuhnya terbuka sama kamu, oke? Dan sebelumnya Sora akan ingetin bahwa Sora masih dalam masa pemulihan dari sakit. Jadi maaf kalau videonya masih harus di pause dan sebagainya ya. Ini juga menandakan dia itu pekerja, dan kalau dia pekerja mungkin sekali dia berhubungan dengan penjualan ya. Pekerjaan dia berhubungan dengan sales, penjualan kayak gitu ya. Orang ini itu mungkin saja single gitu ya, atau orang ini single lagi itu juga bisa. Orang ini punya sisi suka menyendiri, orang ini teguh dengan pendiriannya, orang ini mungkin saja bekerja dengan instansi-instansi yang sudah cukup besar atau kuat ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, orangnya memang cenderung ego ya, menjaga jarak dan sendiri. Tapi di balik egonya dia, orang ini penuh dengan kebimbangan, penuh dengan keraguan gitu ya. Dia itu seperti sekarang mungkin sedang bingung pendiriannya dia, jalan apa yang mau dia ambil, keputusan apa yang mau dia pilih ya. Teman-teman di sini juga menyatakan ada sisi dualitas ya. Jadi mungkin saja ya pikirannya dia itu bercampur aduk antara kamu dengan yang lain, antara mau kamu tapi juga mungkin masih takut dan sebagainya gitu ya. Intinya ada dualitas di sini teman-teman ya. Tapi di sisi yang lain, orang ini juga adalah seseorang yang mungkin saja suka berdebat. Kalau berdebat juga dia bisa sangat mengintimidasi. Dia juga, kalau Sora lihat di sini, ada banyak hal yang ingin dia utarakan atau ingin dia ucapkan. Nah itu banyak hal yang mungkin saja tanpa sadar menyakiti atau melukai gitu ya teman-teman. Karena sifatnya dia itu keras gitu ya, keras, tegas gitu ya. Dan ini mungkin saja kamu sama dia banyak perdebatan atau banyak omongan yang belum selesai-selesai karena kalian belum ketemu titik temu gitu ya. Jadi mungkin kamu sama dia beda pemikiran atau beda pendapat. Nah itu juga yang memungkinkan kalian juga mungkin tidak bertemu dengan kata sepakat ya. Di sini kalau yang Sora lihat, orang ini juga adalah seseorang yang penuh dengan energi yang kalian itu mungkin sudah lama jalan. Orangnya walaupun keras tapi kelihatan lembut. Orang ini juga mungkin ada jarak umur dengan kamu gitu ya, dimana ada usia perbedaan di antara kalian ya. Bisa saja dia lebih tua atau kamu yang lebih tua, baik secara pemikiran atau secara perilaku. Oke, kita coba lihat ya apa yang dia rasakan saat ini ke kamu. Kenapa dia tersiksa batinnya dan akhirnya menyerah tanpa komunikasi dengan kamu ya. Tersiksa batinnya dan menyerah tanpa komunikasi dengan kamu. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini banyak energi divine feminim ya. Artinya bisa saja kamu divine feminim atau dia divine feminim atau kalian energi divine feminim, keduanya ya. Artinya di sini energi sensitif, energi sama-sama lembut, sama-sama ingin dingertiin, sama-sama ingin dipahami ya. Jadi ini juga yang mungkin menjadi ego di antara kalian gitu ya. Dan saat ini mungkin sekali dia terpanggil oleh energi kelembutan kamu, energi divine feminim kamu ya.
Dan kenapa dia tersiksa? Karena kalau Sora lihat selama ini dia sudah berusaha menahan diri dengan egonya gitu ya, bertahan gitu ya. Tidak mau mengalah sama kamu dengan pendiriannya dia. Ya, tapi dia akhirnya mungkin sudah mulai menyerah dan lelah gitu ya. Untuk selalu berusaha kuat menahan perasaan dia sama kamu. Ya. Nah, di sini ada energi divine maskulin juga. Artinya, Sora koreksi berarti kalau gitu energinya ada dua di sini. Ada yang divine feminin dengan divine maskulin. Oke. Dan ini sedang seperti kuat-kuatan energi. Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih bisa bertahan? Siapa yang mau lebih berusaha dan sebagainya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, ada energi saling tarik-menarik di antara kalian, ya. Di sini juga adanya energi keseimbangan. Dan kalau Sora lihat, ya, ada energi di mana saat ini dia itu sebenarnya ada di balik sisi egonya dia tuh sebenarnya ada nggak pede atau ada yang nggak yakin, ya, insecure mungkin dengan keadaannya dia, dengan kondisinya dia, yang mungkin saja belum siap dalam banyak hal, termasuk dalam pemikiran ataupun dalam keadaan finansial, ya. Tapi di sisi yang lain dia juga sangat-sangat rindu dengan energi yang sangat intens ke kamu. Ada energi seksualitas atau energi ini channelnya 18 plus ya. Mungkin kalian sudah pernah ada sentuhan secara fisik atau ada seksualitas di sana, dan itu adalah energi yang sangat dirindukan pada saat ini. Kita coba lihat ya, kenapa kalian tidak ada komunikasi. Oke. Kenapa kalian tidak ada komunikasi. Oke. Yang pertama, jelas ya, ini mungkin ada energi orang ketiga atau ada energi di mana dia mungkin berusaha melihat sesuatu yang lain. Jadi kenapa dia tidak berkomunikasi sama kamu? Jadi mungkin saja ada sosok lain di dalam hidupnya dia yang mungkin dia jadikan pertimbangan. Yang tadi Sora udah bilang ada dualitas gitu ya. Dia bingung antara mau kamu, mau yang lain, atau bahkan dia mungkin masih suka sama kebebasannya dia gitu ya, teman-teman. Dan kalau Sora lihat, ini adalah energi yang mana, oke, ini menjadi sulit karena beberapa dari kalian itu banyak yang sudah dalam situasi pernikahan, gitu ya. Kalaupun belum dalam situasi pernikahan, yang menjadi isu adalah ketidaksiapan dengan pernikahan atau dengan konsep pernikahan. Mungkin belum siap untuk menikah, belum siap untuk memilih mana yang diseriusin. Tapi sudah menikah atau belum, memang ini jelas adalah orang yang sebenarnya mungkin belum siap dalam banyak hal dengan yang namanya konsep pernikahan, ya. Sedangkan mungkin kamu sudah ingin yang serius, sudah ingin dengan yang jelas, gitu ya. Tuh. Karena energi pengkhianatan dalam pernikahan atau dalam hubungan ini membawa kepada rasa sakit, rasa luka, rasa patah hati dan kecewa yang membuat berantakan, ya. Jadi itu mungkin akhirnya komunikasi di antara kalian tidak ada, ya. Karena kamu merasa seperti kok aku mungkin dipermainkan, apakah ini memang diseriusin gitu ya, apakah ini memang ada sesuatu yang orang ini bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Karena di sini banyak luka gitu ya. Dan memang ada beberapa tapi nggak semua mungkin punya bermasalah dengan sikap yang suka gambling ya, mungkin suka judul ya, suka judi online gitu ya, atau mencoba segala sesuatu yang beresiko gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang berisiko gitu ya, pinjaman online, judi online gitu ya. Dan ini adalah masalah waktu ya. Mungkin dia merasa dia masih butuh waktu ya untuk memastikan perasaan dia sama kamu. Dia merasa mungkin masih butuh yang namanya waktu juga untuk hubungan ini dia seriusi. Sementara kamu sudah merasa waktunya berjalan sudah cukup lama gitu ya, teman-teman. Kok arah dan tujuannya belum jelas gitu ya. Sekarang kita lihat lagi, kenapa sih sekarang dia itu menjadi tidak tahan lagi untuk kayak kepingin banget berkomunikasi sama kamu gitu ya. Karena akhirnya egonya kalah gitu ya, menderita nggak komunikasi sama kamu. Pertama, teman-teman dia tuh banyak dapat pertanda, mungkin melalui mimpi, mungkin melalui apa yang dia lihat, mungkin apa yang dia rasakan, ada yang mungkin melalui dia sentuh, dia baui, atau dia dengar gitu ya. Intinya semua pertanda, mimpi dan firasat itu semua mengarah ke arah kamu, teman-teman ya. Yang mana itu sangat tidak mungkin lagi dia pungkiri atau dia hindari. Kalau kalian terhubung, terkoneksi, dia teringat kamu, teman-teman ya. Karena memang secara intimasi, secara energi,
ada energi bonding di antara kalian, ada energi keterikatan di antara kalian. Dia mencari-cari sosok kamu gitu ya, dan terikat sama kamu, terpanggil jiwanya sama kamu teman-teman. Itu kenapa dia tersiksa gak komunikasi sama kamu ya, tuh. Karena ada magnet hasrat yang sangat besar yang dia rasakan ketika mengingat kamu atau selalu terhubung sama kamu teman-teman ya. Karena ini memang waktu dari semesta ya. Semesta itu kayak kasih kode sama dia. Semesta itu memang memberikan turut andil dalam hubungan ini, memberikan pertanda ya bahwa dia memang saatnya untuk refleksi juga. Apa yang dia mau dari hubungan ini? Bagaimana hubungan ini akan berjalan ke depannya? Dan apakah dia menyadari koneksi di antara kalian gitu ya. Karena ini memang jelas-jelas energi soulmate, energi belahan jiwa ya, yang selalu akan bertahan di sana ya. Jadi kalau yang Sora lihat, energi yang sangat kuat inilah yang tidak bisa dia pungkiri dan tersiksa sekali, harus selalu melihat pertanda, merasakan pertanda, dan selalu merasa tertarik gitu ya. Dia udah beberapa kali loh mencoba untuk men-texting kamu, mencoba untuk bicara lagi sama kamu, tapi dia masih maju mundur. Akhirnya dia kayak udah diketik, udah ditulis, tapi lalu dia hapus lagi gitu ya. Ini juga sebenarnya karmic relationship. Kamu tuh banyak membuat dia keluar sisi terburuk di dalam dirinya dia, dan begitu juga sebaliknya teman-teman. Ini adalah sesuatu yang belum tentu terbaik, tapi dalam tanda kutip juga susah untuk dilepaskan ya. Karena ini sebenarnya mungkin hubungan yang juga jelas-jelas menggambarkan adanya hubungan yang toksik atau negatif teman-teman ya. Dan sekarang dia itu banyak merasakan badai di dalam kehidupannya, di dalam perasaannya. Banyak guncangan-guncangan yang tidak bisa dia hindari, apalagi kalau dia yang salah ya. Dia banyak menghadapi perasaan-perasaan itu ya. Sehingga sekarang dia tuh rajin banget mantauin kamu melalui sosial media. Kamu lagi ngapain? Apa yang sedang kamu lakukan? Gimana perasaan kamu sekarang gitu ya. Karena di satu sisi lain dia merasa, untuk kalian yang sudah menikah gitu ya, dia merasa dia itu harus bertanggung jawab juga sama anak kalian gitu ya. Tidak mungkin kamu itu harus menjalankan semua sendiri gitu ya. Tapi untuk kalian yang masih single, kalian mungkin saja berdealing dengan seseorang yang single parent ya. Jadi dia juga punya tanggungan anak ya. Dan matanya dia, hatinya dia itu tidak bisa lagi dipungkiri akan kejujuran. Kalau selama tidak berkomunikasi dengan kamu ya, dia bisa melihat bahwa dia itu seperti terdorong, resah dan gelisah. Kenapa terus-terusan dia tuh kayak terdorong, kayak ayo kamu harus bicara, kamu harus jujur, ngakuin kesalahan kamu, dan tidak lagi memungkiri kalau kalian itu terkoneksi ya. Karena memang di sini akhirnya dia mulai menyadari, bukan cuma ketika dia menyakiti kamu, dia juga menyakiti dirinya sendiri ya. Awalnya mungkin dia hanya mau main-main aja ya, belum siap serius, tapi semakin kesini dia ngerasain gitu ya teman-teman, bahwa perpisahan ini, kalau dia harus pisah sama kamu atau ini harus berujung udahan, dia nggak siap ya. Di sini ada energi ketidaksiapan kalau dia harus pisah sama kamu ya. Karena di sini memang ada energi kesadaran secara spiritual ya. Jadi mungkin sekali ada kesadaran, mungkin sekali ada realisasi kalau ternyata dia sangat butuh kamu, kalau ternyata dia sangat-sangat sayang sama kamu, kalau sebenarnya kalian terkoneksi. Itu kan proses spiritual teman-teman ya, yang sangat besar. Dan dia menyesali karena dia yang ghosting kamu, menghilang dari kamu, dan ketika dia menghilang, kamu juga menghilang ya, gitu loh. Dan dia menyesali kenapa ini harus jadi kayak kompetisi, harus ada yang lain gitu ya. Dan itu dia menyadari bahwa kamu itu tidak mau harus berkompetisi atau harus melawan seseorang yang lain. Kalau memang kamu sayang aku, ya aku satu-satunya ya. Dan perasaan romansa sama kamu itu terasa sangat-sangat kuat ya, karena ada energi menarik kembali, energi keterbutuhan kembali yang dia rasakan ke kamu, teman-teman. Situasi ini tuh benar-benar sangat sulit untuk diatasin, dan semakin dia nahan untuk ngekomunikasi sama kamu, semakin sulit dan semakin membuat dia sangat-sangat draining, lelah secara batin dan pikiran gitu ya.
Apalagi sebelumnya aku tahu aku mulai kehilangan kamu, kamu juga mulai menjauh dari aku, tapi aku tidak berbuat apa-apa gitu loh ya. Harusnya aku mengusahakan kamu gitu loh. Dan sekarang aku tuh seperti kosong dan bingung ya di dalam dirinya dia ya. Dia kayak merasa bingung, hilang arah sekarang, bingung mau kemana, bingung harus bicara sama kamu mulai dari mana. Sebelumnya aku tuh banyak nyembunyiin ya, termasuk adanya orang ketiga tadi, dan dia tuh nggak mau kamu tahu. Tapi akhirnya pada dasarnya karena kamu juga cukup peka ya, banyak dari kalian yang peka, kalian tahu bahwa ada seseorang yang lain. Dan kenapa dia salah satunya nggak bete, nggak pede, karena dia merasa dia belum bisa cukup layak menjadi seseorang yang kamu maui, yang kamu ekspektasikan, dan dia merasakan banyak sekali tekanan ya. Kamu sadari atau tidak, itu yang dia rasakan ya, itu makanya dia seperti itu. Dan dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu setiap malam ya. Dia mungkin sebelum mau tidur gitu ya, dia itu sering kepikiran kamu gitu ya. Jadi dia tidur fisiknya tapi batinnya enggak. Dia itu mencoba untuk ngelihat yang lain karena dia itu sebenarnya tujuannya membandingkan awalnya ya, pengen seseorang yang lain ya. Dan dia sebenarnya awalnya nggak mau kamu tahu kalau ada yang lain. Dan sekarang dia itu menyadari bahwa dia itu tidak layak menerima cinta kamu ya. Dia itu kayak seperti nggak yakin 100% kalau kamu mengerti atau melihat dalam isi dirinya, karena dia takut kamu mengendalikan dia ya. Tapi sekarang ada energi yang sangat besar, kekosongan yang dia rasakan ketika tidak ada kamu yang hanya bisa mengisinya. Jadi apa yang dia inginkan pada akhirnya, teman-teman, dia ingin rekonsiliasi, dia ingin membangun kembali sama kamu ya, karena ada energi spiritual awakening tadi ya. Dan sebenarnya dia itu semakin melihat banyak pertanda sekali ya. Mungkin orang ini udah mulai stalking kamu, udah mulai unblock kamu untuk berharap kamu sadar, teman-teman ya. Dan dia itu sekarang seperti ingin mengarahkan fokusnya jelas ke arah kamu ketika dia sudah mengalami kesadaran bahwa ya kita terhubung, kita terkoneksi, aku mau lari gimana gitu ya. Dan dia kayak pengen lebih membuka topengnya dia ke kamu sih, teman-teman ya. Karena dia juga sangat-sangat kangen sama kamu. Jadi ini adalah orang yang siap terbuka, siap memperbaiki. Karena ini sangat mungkin banget energi kerinduannya besar. Karena pertanda yang dia dapetin juga sangat-sangat kuat gitu loh. Ya, oke. Dan dia tahu, dia sudah mematahkan kepercayaan kamu. Kamu sangat butuh waktu untuk memberikan dia kepercayaan kembali. Sora, apakah orang ini layak untuk diberikan kesempatan? Teman-teman, kamu tahu secara batin hati kamu terkoneksi secara spiritual ya. Paling tidak kamu tahu bahwa kalau Sora lihat ya, orang ini punya satu keniatan tulus, ingin memperbaiki hubungannya sama kamu setelah mengalami proses spiritual, pertanda, dan yang tadi sudah Sora jelaskan panjang lebar. Kalau kamu merasa masih belum paham, boleh ditonton ulang lagi. Tapi ini jelas ya, hatinya dia tertanam secara spiritual sama kamu dan ingin melanjutkan hubungan sama kamu ya. Nasihat buat kamu apa masukannya? Teman-teman, ini semua cuma bisa dijalankan dengan energi keikhlasan ya. Kembali lagi ke kamu, tidak ada yang bisa memaksakan. Ini kembali ke kamu energinya ya. Tapi kalau kamu memang masih punya cinta yang kuat, kamu boleh memperbaiki hubungan ini ya. Memang kamu harus kompromi, teman-teman, untuk membuat yang namanya perubahan. Memang tidak mudah menjalani, memaafkan dengan seseorang yang sudah mematahkan kepercayaan kita gitu ya. Tapi mungkin sekali ada perubahan yang akan terjadi ya. Ada making change, ada hal yang akan terjadi, teman-teman, di sini ya. Kita akan coba lihat kapan sih sekiranya orang ini akan datang dan mulai komunikasi lagi sama kamu ya. Yang pertama, ketika kamu sudah ikhlas, tidak lagi menyebut periode waktu ya, kamu menjalani dengan lapang dada, dia akan datang. Oke? Pada malam hari dia akan menghubungi kamu, karena memang dia mungkin lebih aktif di malam hari ya, teman-teman. Dan mungkin saja hari ini sudah mungkin ada yang mulai ada pergerakan, mungkin mulai sudah ada pertanda gitu ya. Semoga Sora tidak salah. Di bulan November, wow, berarti di bulan ini. Atau di bulan full moon berikutnya, bulan purnama berikutnya.
Oke, di energi-energi ini nyambung ya. Di bulan purnama malam hari ini mungkin udah mulai ada pertanda di bulan November ya. Semoga ini memang bacaan untuk kamu dan dia akan ngubungin kamu segera. Kita akan coba lihat zodiak yang terungkap ya, bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Aquarius, Virgo, Leo, Cancer, Pisces, Cancer, Aquarius, Pisces lagi, Scorpio, Taurus. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba untuk lihat alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin untuk baca bazi, baca personal reading tarot ya, silakan di Instagram Sora @sora_tarot, oke? Dan teman-teman juga sangat mungkin banget untuk beli kartu, baca kartu sendiri gitu ya, atau belajar sama Sora, semua bisa di Sora, oke? Semua bisa diproses di Sora. Belajar sama Sora, dibimbing, nanti kalau udah selesai juga dimasukin ke grup, jadi nggak lepas gitu aja, oke? WBLEFK HWRFO BUEMO 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye.